Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Bapak Endarto. Yang kami hormati Ibu Desi Yetisari selaku pemateri dan yang kami banggakan Bapak Ibu Satker Mitra KPPN Batam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara rutin bulanan yang diadakan oleh KPPN Batam, yaitu kelas online Sultan O. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Batam. Kepada Bapak Endarto, kami silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih yang sampaikan atas pemberian waktu pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari Satker Mitra Kerja KPPN Batam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran, kesediaan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan kali ini. Dan kali ini serasa khusus ya, spesial, karena memang sekaligus ini ada agenda khusus, ya, ada khusus yang harus segera kami sampaikan dan satker-satker untuk segera mengimplementasikan terkait dengan platform pembayaran pemerintah. Ya, sebelumnya menyampaikan salam dari pimpinan, dari kepala kantor, karena pada saat yang bersamaan hari ini ada agenda untuk mendampingi Pak Kanwil, ada agenda dengan dengan Pemda ya, dengan Pemda Batam, dan sehingga hari ini diwakilkan atau diamanahkan ke kami untuk memberikan pembukaan dan arahan terkait dengan kegiatan kita di hari ini. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, yang kami banggakan, Mitra Satker KPPN Batam, bahwa belanja common expense melalui platform pembayaran pemerintah ini sebetulnya sudah diawali ya, atau sudah berjalan sejak tahun 2021. Ya, tahun 2021 tentunya ada beberapa kementerian, setidaknya ada 6 kementerian yang yang ditetapkan sebagai piloting. Ya, ada 6 kementerian. Artinya platform pembayaran pemerintah ini sudah diimplementasikan pada 6 kementerian, ya, 6 kementerian yang dimulai sejak bulan Agustus 2021. Sekarang berarti udah 3 tahun ya, 3 tahun berjalan, dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh teman-teman di kantor pusat, platform pembayaran pemerintah ini sudah visible ya, atau sudah visible dan siap untuk diperluas
implementasinya atau penerapannya pada seluruh kementerian dan lembaga. Ya, artinya dari proses bisnis yang selama ini jalan sudah sangat settle. Satker-satker yang selama ini menjadi piloting sudah rutin tiap bulan dalam rangka pembayaran PLN dan Telkom ini sudah melalui platform pembayaran pemerintah ini, dan sudah tidak beberapa kendala yang di awal itu apa namanya istilahnya muncul, itu sudah bisa di mitigasi dan sudah bisa di follow up penyelesaiannya, sehingga saat ini sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian juga interkoneksi core system yang ada di Dirjen Perbendaharaan, dalam hari ini Sakti, PAN, dengan sistem yang ada di mitra kerja, yang ada di mitra kerja kami, dari dalam hal ini PT PLN dan PT Telkom, ini sudah berjalan dengan stabil, ya, sudah berjalan dengan stabil. Ketika implementasi di 6 kementerian lembaga, maka core system kami interkoneksinya dengan mitra tadi, ya, PT PLN atau pihak ketiga ya dalam hal ini ya, penerima pembayaran yaitu PT PLN dan PT Telkom sudah berjalan dan sudah stabil. Sehingga hasil evaluasi kami ini perlu adanya perluasan implementasi yang tentunya ini akan memberikan manfaat dari P3 sendiri ya. Artinya dari sisi efisiensi, efektivitas, dan kemudian juga ketepatan penerima ya, ketepatan penerima pembayaran. Nah, ini hasil evaluasi maka cukup layak, cukup visible untuk bisa diperluas penerapannya kepada kementerian lembaga yang lainnya. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti pada kesempatan kali ini tentu akan disampaikan oleh narasumber, oleh Mbak Desi, terkait dengan nanti juknis ya, juknis petunjuk teknis bagaimana penerapan implementasi dari pembayaran common expense ya melalui platform pembayaran pemerintah, yaitu pembayaran langganan jasa kepada PT PLN dan PT Telkom ini melalui platform pembayaran pemerintah. Nanti seperti apa mekanismenya, apa saja yang harus dilakukan oleh satuan kerja, ya. Kemudian bagaimana penerbitan SPP dan kemudian juga SPM, dan bagaimana melihat nanti munculnya atau notifikasi tagihan dari PLN, dari Telkom. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Desi ya, akan secara overview dari P3-nya sendiri itu apa, bagaimana, kemudian juga transaksi common expense melalui P3 ini seperti apa, kemudian juga tentu proses bisnisnya, artinya operasionalisasi dari implementasi platform pembayaran pemerintah ini nanti. Langkah-langkahnya dan kemudian juga timeline-nya ya, artinya tanggal berapa harus sudah membuat SPP, tanggal berapa harus sudah menerbitkan SPM, dan tanggal berapa nanti SPM tersebut akan diterbitkan oleh KPPN. Ini sudah interkoneksi ya, karena sudah interkoneksi dari pihak ketiga, yaitu pemberi jasa sekaligus penerima pembayaran, kemudian dari sistem yang ada di Dirjen Perbendaharaan, baik Sakti yang digunakan oleh Satuan Kerja maupun nanti SPAN yang digunakan oleh KPPN dalam mengeksekusi transaksi belanja tersebut. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, kami harapkan Bapak Ibu dapat mencermati nanti apa-apa yang disampaikan, karena memang timeline-nya itu cukup sudah di depan mata. Ya, kalau boleh kita sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian akan ada namanya nanti proses pembayarannya,
kemudian apa namanya itu, nanti akan ada tentunya karena ini di awal penerapan bagi Bapak Ibu semuanya, nanti tentu akan ada karena memang tentunya sedikit berbeda dengan Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah lakukan. Ya. Yang biasanya membayarkan belanjanya dengan UP sudah tidak lagi bisa dibayarkan dengan UP karena tagihannya nanti akan otomatis masuk di Sakti Bapak Ibu semuanya. Artinya pembayarannya lewat apa namanya P3 ini, yaitu platform pembayaran pemerintah ya, tidak lagi melalui UP yang selama ini juga melalui UP. Kemudian juga yang selama ini membayarkan dengan SPMLS, tentu jenis SPM-nya adalah SPMLS, tetapi tentu mekanismenya sedikit berubah. Ya, sedikit berubah nantinya. Sehingga perlu memang dicermati betul supaya nanti penerapannya tidak terkendala. Karena memang mulai bulan depan ini sudah diterapkan. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mbak Desi, detail timeline-nya apa aja yang perlu dilakukan ya, waktunya tanggal sekian itu ngapain, tanggal sekian itu ngapain. Nah itu akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Di akhir kata, Bapak Ibu semuanya, harapan kami ini dapat berjalan dengan baik, dapat disimak dengan baik, dan tentunya ini akan memberikan manfaat yang lebih ya dalam penyelesaian pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, menjadi lebih proper ya, menjadi lebih minimal kesalahan-kesalahan yang ada, penolakan SPM sudah tidak ada lagi, begitu harapan kami. Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang baik bagi realisasi belanja pada Bapak Ibu semuanya dan juga di kami nantinya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti nanti penyampaian dari materi platform pembayaran pemerintah ini. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mbak Waalaikumsalam Lucy, kami warahmatullahi kembalikan ke wabarakatuh. pembicara. Terima kasih Bapak Endarto atas sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke sesi materi ya Bapak Ibu, mohon disimak dengan baik karena di akhir acara nanti kita ada hadiah menarik untuk 2 orang pemenang kuis ya. Betul ya Mbak Desi ya? Benar Mbak Lucy. Oke, baik, selanjutnya untuk sesi pemaparan materi oleh Ibu Desi Yetisari. Kepada Ibu Desi, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Selamat pagi Bapak Ibu Satker yang kami hormati. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Iya, Mbak. terdengar, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi ini saya akan memaparkan mengenai transaksi common expense melalui PPP, platform pembayaran pemerintah. Oh, kurang keras ya suaranya. Baik. Kalau gini gimana Pak? Udah jelas nggak suaranya? Udah jelas? Baik, mungkin Bapak Ibu masih asing ya mendengar PPP atau platform pembayaran pemerintah. Jadi apa sih sebenarnya itu PPP? Nah ini slide-nya udah berganti ya Mbak Lucy ya? Udah ya, oke. Jadi singkatnya PPP itu adalah sebuah interkoneksi sistem ya antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pembayaran pemerintah. Nah, bisa dibilang ini merupakan suatu kayak ekosistem, di mana ada core system. Core system itu apa sih? Core system itu adalah bisa dilihat di sini, aplikasi Sakti, aplikasi SPAN, dan aplikasi gaji KPPN. Kemudian untuk
sistem pendukung, ini ada beberapa sistem pendukung, yaitu sistem Haris, yaitu aplikasi kepegawaiannya DJPB, kemudian aplikasi DigiPay, aplikasi e-Perjadin, aplikasi e-Procurement, ini milik LKPP yang Bapak Ibu tahu, ada namanya Inaprok, kemudian aplikasi bantuan sosial dan lain-lain. Nah, untuk sistem mitra ini ada beberapa seperti PLN dan Telkom. Nah, yang kami undang di sini adalah Bapak Ibu yang menjadi pelanggan dari jasa PLN dan Telkom. Benar ya Bapak Ibu yang hadir di sini ya? Pasti pengguna jasa layanan PLN dan Telkom ya. Nah, kemudian ada marketplace dan penerbit KKP dan lain-lain. Dan monitoringnya di sini biasanya menggunakan aplikasi Monsakti. Nah, jadi dari aplikasi Kementerian Keuangan tadi, dalam hal ini DJPB, kemudian aplikasi atau sistem dari PLN dan Telkom ini, nanti dia akan terinterkoneksi melalui apa? Nanti dia melalui aplikasi Sakti yang bisa diakses oleh Satker seperti itu. Nah, dasar hukum PPP ini adalah yang pertama, PMK 182 tahun 2022 tentang piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui PPP. Dan diatur dalam KMK 1 tahun 2024, itu untuk KL non-Kemenkeu. Kemudian ada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Juknis PPP ini. Dan juga adanya perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan pihak mitra, yaitu PLN dan Telkom yang sudah disepakati sejak tahun 2021. Nah, jadi dari kita meninjau aspek legalnya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di situ disebutkan bahwasanya menteri atau pimpinan lembaga berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan juga menetapkan pejabat yang bertugas untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran. Dan lebih jauh lagi di pasal 18 disebutkan PA atau KPA berhak untuk menguji Pak Hendra atas pembebanan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN, dan juga berwenang untuk menguji kebenaran material atas surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan meneliti kebenaran dokumennya. Kemudian pejabat yang menandatangani atau mengesahkannya bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Lebih lanjut, di PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, di pasal 65 ayat 1 disebutkan, penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Jadi di sini garis bawahnya adalah dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang ITE, di situ dijelaskan bahwasanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam hal ini dokumen elektronik itu bisa digunakan sebagai dokumen pendukungnya ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke manfaat PPP. Nah, manfaat PPP itu dalam hal ini ada 4 yang akan kita
bisa rasakan apabila menggunakan PPP. Yang pertama, dia simple. Dalam hal ini kenapa simple? Karena dia itu sudah terinterkoneksi dan single entry dan digital. Jadi cukup Bapak Ibu nanti terima tagihannya di aplikasi Sakti secara otomatis dan kita cukup lakukan satu kali saja, cukup terimanya satu kali saja di aplikasi Sakti dan itu bisa langsung dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan tentunya proses ini dapat dilakukan secara digital, secara mudah, di mana saja dan kapan saja. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat menjadi data analytics bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian transparan karena dapat kita lihat progres transaksinya, dapat dilakukan audit trailnya, dan dapat dilakukan rekonsiliasi bagi pihak eselon 1 dan juga penyedia jasa dan layanan. Kemudian dia efektif karena nantinya Bapak Ibu dari pembayaran PPP ini dapat dilakukan schedule payment dalam artian tanggal SP2D-nya itu serentak oleh seluruh satker. Nah, proses bisnisnya bagaimana sih? Nah, untuk proses bisnisnya sampai sekarang ya, sebelum Bapak Ibu menggunakan PPP ini, tentunya sistem PLN-nya itu dan sistem Telkomnya tersendiri dan belum terinterkoneksi. Kemudian dokumen tagihan telepon dan listrik yang mungkin Bapak Ibu masih gunakan sekarang dapat ditemukan, dapat diakses secara beragam ya, baik itu dari tagihan yang masuk ke Satker, mungkin Bapak Ibu bisa cek melalui berbagai macam aplikasi, contohnya aplikasi e-commerce dan lain-lain. Dan kemudian dokumen pembayarannya pun harus dicetak ya Bapak Ibu untuk sebagai lampiran pembayaran. Nah, melalui PPP ini diharapkan nanti adanya interkoneksi antara PLN dan Telkom ke aplikasi Sakti dan semuanya diproses di dalam sistem DJPB. Kemudian dokumennya nanti tidak perlu dicetak, semisal ada bukti tagihan, itu tidak perlu dicetak, dan sudah tersedia dalam sistem Sakti, seperti itu ya. Baik itu PDF tagihannya, SPP, SPM bertanda tangan gitu ya. Dan ini repositori 18 tahun. Dan biasanya memang seperti yang Bapak Ibu sudah laksanakan, pengajuan SPM-nya ini cukup dikirim melalui aplikasi Sakti. Jadi ini nantinya memudahkan satker ya. Nah, ini tahap implementasinya sebelum tahun 2024 ini sudah diimplementasikan atau piloting di satker-satker tertentu ya, seperti Satker Kemenq dan 6 KL lainnya. Nah, mulai bulan Oktober nanti, pembayaran atau tagihan atas bulan September, baik itu PLN dan Telkom, nanti akan mulai dilakukan di bulan Oktober, seperti itu. Nah, ini dia schedule payment common exchange PPP. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pendaftaran atau perubahan ID tagihan oleh Satker. Nah, ini dilaksanakan di tanggal 21 sampai dengan tanggal terakhir sebelum bulan pembayaran. Kemudian untuk tagihan dan dokumen PDF dari sistem PLN atau Telkom ke Sakti itu sampai dengan tanggal 7 bulan pembayaran. Kemudian yang ketiga, tagihan dan dokumen PDF PLN atau Telkom tersedia di aplikasi Sakti pada tanggal 8 bulan pembayaran. Nah, yang keempat, adanya batas akhir pembuatan SPP
dan SPM oleh Satker. Ini dilakukan maksimal tanggal 13 bulan pembayaran. Dan yang terakhir, penerbitan SP2D oleh KPPN ini di tanggal 18 bulan pembayaran. Jadi semuanya Bapak Ibu mulai bulan September ini sudah harus melakukan poin 1 ya di tanggal 21 ini. Nah, bagaimana detailnya nanti kita akan lihat. Nah, yang perlu menjadi perhatian saat di sini adalah yang pertama, proses SPP dan SPM dapat terjadi keterlambatan. Yang kedua, batas waktu proses SPP atau SPM paling lambat tanggal 16 pada jam kerja KPPN. Yang ketiga, kondisi tersebut akan dipantau bulanan oleh tim PPP. Dan yang keempat, jika SPM tidak disetujui pada tanggal 16, harus dibatalkan dan dibayarkan melalui kanal yang lain. Jadi dibayarkan tanpa menggunakan aplikasi DJPB. Nah, keterangannya, jika hari libur diterbitkan di HK atau di hari kerja sebelumnya. Jadi kalau misalnya tanggal 13 ini gitu ya, ini kan maksimal tanggal 13 ya. Kalau tanggal 13 ini hari libur, maka harus dimajukan tanggalnya. Mungkin jadi tanggal 12 atau tanggal 11 ya, mana hari kerja sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini lebih detailnya ya Bapak Ibu. Satuan kerja perlu memastikan telah merekam ID PLN dan Telkom pada aplikasi Sakti. Untuk perekaman, ubah, dan hapus ID dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan akhir bulan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, dia harus mengikuti jadwal buka atau tutup rekam ubah hapus ID, yaitu tanggal 21 sampai dengan akhir bulan, yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian, perekaman ini cukup dilakukan sekali saja, kecuali apabila ada perubahan nomor langganan, itu bisa dilakukan perubahan. Nah, ini hanya dilakukan ya, pembayarannya untuk hanya gedung kantor dan rumah dinas yang tidak berpenghuni. Jadi kalau apabila rumah dinasnya berpenghuni, ini tidak boleh dilakukan pembayarannya di Satker masing-masing. Kemudian untuk ID Telkom perlu memahami konsep pairing ya. Apa itu pairing? Nanti kita lihat. Kemudian untuk ID PLN perlu memahami konsep kode golongan. Nah, kode golongan apa ini yang dimaksud? Nanti kita akan perhatikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini tagihan akan diterima setiap tanggal ke-8 pada aplikasi Sakti, sehingga Satker tidak perlu melakukan pengecekan ke tempat lainnya. Nah, prasyaratnya adalah perekaman ID yang di tanggal 21 tadi itu sudah dilakukan dengan tepat dan benar. Nah, tagihan Telkom dan PLN pada aplikasi Sakti dilengkapi dengan yang pertama, data detail yang lengkap, nanti akan muncul bulan tagihan, bulan ditagih, nominal, dan tujuan pembayarannya. Nah, catatannya di sini, bulan tagihan pada PPP sama dengan bulan berkenaan. Kemudian tanda tangan elektronik. PLN dan Telkom telah berkomitmen bahwa tagihan yang disampaikan dalam platform selalu dengan TTE yang tersertifikasi atau sudah didaftarkan oleh Satker. Sehingga Bapak Ibu, tagihan ini yang diterima Satker di setiap tanggal 8 nanti dapat diakui sebagai dasar pembayaran APBN yang sah. Ya. Dan keterangannya, catatannya di sini, tagihan ini tidak perlu di-print, Bapak Ibu, dan boleh di-download sebagai arsip bulanan pada perangkat masing-masing, gitu ya. Arsip tagihan di Sakti ini dapat di-download kapan saja. Nah, kemudian setelah tagihan tadi diterima oleh Satker di aplikasi Sakti, kemudian Satker dapat memproses SPP dan SPM PPP tersebut. Nah,
Ikuti langkah-langkah berikut paling lambat tanggal 13 setiap bulan. Yang pertama adalah pengujian oleh PPK. Tagihan yang diterima harus tetap melalui pengujian oleh PPK. Dapat dipilih mana saja yang tidak akan dibayar jika menurut PPK masih meragukan atau jelas tidak perlu dibayar. Kemudian mapping COA. Mapping COA-nya ini hanya dilakukan satu kali saja di awal implementasi ini. Satker perlu melakukan penetapan akun mana yang digunakan untuk membayar tagihan PLN atau Telkom. Karena untuk pembayaran akun tagihan listrik dan tagihan Telkom ini itu menggunakan akun yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi harus di mapping lagi COA-nya. Kemudian Satker harus melakukan pengecekan ulang atas total tagihan yang dipilih dengan total tagihan yang muncul pada SPP atau SPM, serta apakah akun yang muncul itu telah sesuai. Kemudian akan ada beberapa tampilan yang terisi otomatis dan tidak bisa diubah pada form SPP dan SPM. Di antaranya adalah akun dan uraian. Ini sudah terkunci, jadi tidak bisa lagi dilakukan perubahan. Kemudian, tanda tangan elektronik tersertifikasi ini, PPK dan PPSPM melakukan tanda tangan SPP dan SPM secara elektronik, tidak perlu dilakukan pencetakan fisik karena dapat di-download sebagai arsip pada perangkat masing-masing dan dapat diakses ulang kapan saja. Dan SPP juga SPM ini dibuat paling lambat tanggal 13 setiap bulannya. Jadi nanti atas tagihan bulan September ini harus Bapak Ibu sudah ajukan SPM-nya ke KPPN paling lambat tanggal 13 Oktober. Nah, kemudian atas SPM yang sudah diajukan oleh Satker ke KPPN akan menerbitkan SP2D sesuai tanggal jatuh tempo pada SPM. Nah, terbitnya ini di hari Satker mengirim SPM atau H+1 dan diberi tanggal 18 setiap bulannya. Jadi serentak akan terbit SP2D-nya pada tanggal 18. Nah, ini bersifat seamless ya Bapak Ibu, diperhatikan. Setiap PPSPM selesai PTE, saat itu juga SPM diterima KPPN ya Bapak Ibu, seperti biasa. Kemudian jam layanannya perlu diperhatikan maksimal jam 15 waktu setempat sesuai jam layanan KPPN. Dan tanggal jatuh tempo ini, KPPN akan memproses SP2D seperti biasa, kecuali di seksi bank karena tanggal SP2D-nya akan disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pada SPM. Dan Satker dapat memantau penerbitan SP2D ini baik melalui Sakti dengan klik di menu catat SP2D, juga bisa dicek di Monsakti maupun Omspan. Nah, biasanya akan ada beberapa kendala yang biasanya akan kita temui di awal implementasi. Apa saja itu? Yang pertama, konsep pairing. Nah, konsep pairing ini yang tadi saya sampaikan perlu dipahami oleh Satker ya, Bapak Ibu. Konsep pairing ini untuk ID pairing Telkom, dia terdiri dari ID telepon dan ID IndiHome. Dia ini biasa menjadi satu bundling. Tapi tagihan PPP ini harus detail ya, sehingga wajib merekam ID telepon dan ID IndiHome masing-masing di Sakti. Jadi direkam satu-satu ya, Bapak Ibu. Satu khusus yang telepon, satu lagi yang khusus IndiHome. Nah, bagaimana untuk langganan internet selain IndiHome ya, Bapak Ibu? Jadi untuk sampai sekarang ini yang bisa dilakukan pembayaran internet itu khusus IndiHome saja ya. Jadi kalau ada selain IndiHome itu tidak bisa dilakukan perekamannya.
Mungkin bisa nanti ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk sekarang awal implementasi ini belum. Kemudian kantor PLN setempat. Satker akan ditelepon kantor setempat di sekitar tanggal 20 karena dianggap belum membayar. Nah, perlu 1-2 langkah koordinasi untuk menyelesaikan ini. Satker dapat menyampaikan ke PLN setempat bahwa tagihan telah diproses melalui PPP. Kemudian double bayar ya. Bisa jadi double bayar. Kenapa? Disebabkan karena adanya auto payment pada sistem perbankan. Harap nonaktifkan auto payment sebelum masuk PPP. Jika terjadi akan perlu proses pengembalian belanja. Jadi apabila Satker sudah melakukan auto payment untuk pembayaran PLN dan Telkom ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar tidak terjadi double bayar. Nah, bisa jadi Bapak Ibu juga nanti akan lupa membuat SPP dan SPM PPP ini. Nah, apabila Satker lupa, ini harus segera mengajukan dan kami telah menyiapkan notifikasi to-do list di Saki dan WhatsApp outbound ke PPK-nya untuk mengingatkan Satker. Nanti kami juga dari KPPN akan aktif meworo-worokan, mengumumkan ke Satker untuk apabila Satker yang belum melakukan pengajuan SPM ke KPPN untuk segera mengajukan. Nah, apabila nanti terdapat gagal TTE, ini Satker dapat menunda prosesnya terlebih dahulu, menunggu TTE selesai. Kemudian, apabila ada kendala lainnya, harus kemana? Yang pertama bisa bertanya melalui aplikasi Hai, kemudian dapat juga menanyakan ke KPPN setempat, dan apabila KPPN setempat tidak dapat melakukan penjawaban ya atau menyelesaikan, ini akan kami teruskan ke tim operasional PPP, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke tutorial perekaman ID pelanggan, SPP, dan juga SPM PPP. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah menyiapkan nomor meteran PLN dan juga nomor telepon kantornya dan juga nomor pelanggan IndiHome-nya? Apakah sudah disiapkan? Wah, baik, sudah siap ya Bu ya? Oke, jempol. Nah, mungkin boleh disiapkan ya Bapak Ibu sambil kita lihat materinya ini. Yang pertama, ini adalah user interface perekaman referensi data pelanggan. Nah, ini dilakukan pada modul pembayaran ya. Modul pembayaran di menu referensi, submenu referensi data pelanggan. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke submenu ini, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian nanti pilih jenis layanannya, PLN, nanti biasanya akan muncul PLN atau Telkom. Nah, Bapak Ibu pilih dulu, yaitu layanannya yang mana. Kemudian menginput nomor telepon atau nomor meterannya, kemudian klik cari. Setelah diklik cari, maka ID pelanggan dan nama pelanggan akan muncul, Bapak Ibu, ya. Setelah muncul, maka bisa disimpan. Nah, keterangannya yaitu perekaman referensi ini dilakukan 1 kali di awal selama tidak ada perubahan. Jadi, di awal implementasi ini cukup dilakukan 1 kali saja, Bapak Ibu, kecuali apabila ada perubahan nomor meteran, nomor telepon, nomor IndiHome. Nah, itu silakan direkam, ubah, atau hapus. Kemudian, jika terdapat penambahan ID atau nomor telepon pemerintah, perlu dilakukan penambahan atau perekaman referensi data pelanggan. Yang ketiga, referensi data pelanggan yang dapat direkam adalah yang terdaftar pada pihak mitra sebagai ID pemerintah yang dapat dibayarkan melalui platform pembayaran pemerintah. Jadi, Bapak Ibu, nomor PLN ya,
nomor langganan PLN yang dapat direkam di sini, nomor meter PLN yang dapat direkam di sini adalah nomor yang memiliki kode golongan 2. Nah, apa sih kode golongan 2 itu? Yaitu ID dengan instansi pemerintah gitu ya. Jadi semisal nanti Bapak Ibu melakukan perekaman nomor PLN-nya tapi tidak bisa muncul ID pelanggannya, jangan-jangan itu bukan kode golongan 2 gitu ya. Sehingga nanti kami sudah memfasilitasi di Linktree itu ada link untuk mengecek kode golongannya. Nanti Bapak Ibu input datanya dan bisa dicek esok hari ya, H+1, apakah dia sudah benar kode golongannya 2 atau tidak. Apabila kode golongannya belum kode golongan 2, itu Bapak Ibu bisa hubungi kantor PLN setempat dan mengajukan perubahan golongan, kode golongan agar diubah ke golongan 2. Langsung saja hubungi mereka dan minta diubah kode golongannya, seperti itu. Karena apabila belum kode golongan 2, itu biasanya tidak bisa dilakukan perekaman di menu ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian pada user staff PPK atau bendahara, klik pembayaran, referensi data pelanggan, pilih jenis layanan, input nomor telepon atau nomor meterannya, lalu klik cari. Nah, setelah klik cari, klik refresh, selanjutnya klik rekam. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Cara perekamannya. Kemudian, Bapak Ibu harus melakukan mapping COA SPM. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini dilakukan masih di modul pembayaran, menu referensi, submenu mapping COA SPM. Nah, keterangannya, proses mapping COA ini dilakukan sekali dalam 1 tahun anggaran, gitu ya. Jadi kalau sudah direkam sekali, di bulan berikutnya tidak perlu direkam lagi. Nah, proses mapping ini untuk memberikan batasan COA yang otomatis akan digunakan dalam pembayaran dalam setiap ID, baik ID PLN ataupun Telkom. Jika ada perubahan, bisa dilakukan mapping ulang sesuai kebutuhan, tapi cukup sekali saja. Nah, caranya gimana? Seperti tadi saya sampaikan, di pembayaran, referensi, mapping COA SPM, kemudian klik tab PPP ini, kemudian pada list COA, pilih akunnya, akun tagihan listrik dan juga Telkom, kemudian pindahkan ID-nya ke ID PPP yang sudah mapping. Ini nanti dari kiri biasanya harus dipindahkan sebelah kanan dengan cara klik tanda panah 2 ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah tata cara untuk melakukan impor ADK supplier. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki supplier PLN atau Telkom, ini tidak perlu lagi dilakukan, tapi semisal apabila selama ini melakukan pembayarannya melalui UP gitu ya, ini harus dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke user commitment di menu ADK, submenu supplier interkoneksi langsung SPAN, kemudian masukkan nomor rekening PLN atau Telkom tersebut, kemudian pilih penyedia barang dan jasa nomor 2, dan kemudian klik cari. Maka akan muncul baris suppliernya dan Bapak Ibu centang dan klik import. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi ini harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu apabila kode KPPN-nya ini masih kode KPPN bukan KPPN Batam, maka Bapak Ibu harus masuk ke RUH supplier masing-masing dan melakukan ubah kode KPPN atau menjadi KPPN Batam. Apabila berhasil diubah di KPPN Batam, silahkan kemudian di OTP agar masuk
menjadi suppliernya KPPN Batam. Setelah itu baru bisa diajukan SPP atau SPM-nya. Nah, kita masuk ke perekaman SPP-nya. Keterangannya di sini pada user staf PPK di modul pembayaran di menu RUH pembayaran dan di submenu catat ubah SPP, ini Bapak Ibu harus memilih jenis SPP 231 LS non kontraktual belanja operasional. Ini ya Bapak Ibu nomor 231. Kemudian jenis pembayarannya dapat dipilih apakah dia ini PLN atau Telkom. Nah, untuk jenis layanan Telkom, maka sistem akan menampilkan informasi tagihan outstanding pengguna langganan telepon per nomor telepon sampai dengan periode berjalan. Jadi yang muncul di situ nanti adalah per nomor telepon. Apakah dapat digabungkan? Itu boleh ya Bapak Ibu menjadi satu SPM. Kalau mau dipisah juga nggak masalah, tapi kalau bisa digabung juga lebih baik. Untuk jenis layanan PLN, nanti dia akan menampilkan informasi tagihan outstanding, penggunaan langganan listrik per nomor ID meteran sampai dengan periode berjalan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja gitu kan. Kemudian klik pilih gitu ya. Nah, supplier dan nomor rekening PLN atau Telkom otomatis dipilih oleh sistem. Sesuai yang tadi Bapak Ibu sudah interkoneksi dengan SPAN. Nah, kemudian nanti biasanya pada perekaman SPP ini, ya Bapak Ibu, dia nantinya sudah muncul uraiannya secara otomatis, akunnya juga sudah muncul secara otomatis, dan untuk uraian tidak dapat diubah sama sekali. Maka dari itu, untuk melakukan prinsip kehati-hatian, tetap silakan dicek uraiannya apakah sudah benar atau belum, akunnya juga dicek, tetap dicek apakah sudah benar atau belum, nanti bisa lanjut persetujuan SPP sampai kita cetak SPM-nya. Nah, dia ini untuk SPM-nya, dia itu sama seperti SPM biasa ya Bapak Ibu. Yang muncul di sini adalah SPM belanja operasional. Seperti biasa kita lakukan cetak dan kita klik unduh. Nah, untuk validasi SPM PPP ini, seperti biasa dapat dilakukan pada user PPSPM, pilih pembayaran, validasi SPM, pilih resume tagihan, lalu klik setuju dan input passphrase-nya. OTP ADK-nya juga seperti biasa ya Bapak Ibu, masih sama, masuk ke user PPSPM, pilih pembayaran, pilih submenu ADK, SPM OTP, dan lakukan request OTP via SMS. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melakukan monitoring ya, Bapak Ibu, monitoring atas PPP ini dapat dilakukan pada modul pembayaran di menu monitoring, submenu monitoring belanja operasional dalam kurung PPP. Apakah dia sudah lunas atau belum? Nanti bisa dicek, difilter periode pembayaran dan juga jenis layanannya. Nah, ini contoh tagihan di PLN ya, Bapak Ibu. Nanti yang digunakan di sini adalah nomor meterannya ya, yang bisa diinput pada aplikasi Sakti modul pembayaran. Ini dia contoh tagihan Telkom. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita demo ke aplikasi Sakti ya. Saya akan buka aplikasi.
Oke, jadi apakah kelihatan Mbak Lucy tampilan di ini ya, Google Chrome-nya? Udah di Sakti. Udah ya, udah di Sakti ya. Nah, jadi ini adalah user Sakti di modul pembayaran operator ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kita masuk ke modul pembayaran, menu referensi, sepenuh referensi data pelanggan. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di Satker ini kasusnya dia sudah melakukan beberapa perekaman untuk penggunaan Telkomnya. Saya akan coba melakukan perekaman untuk di pengguna layanan PLN dulu ya, Bapak Ibu, karena ini PLN-nya masih kosong. Kita klik rekam, pilih antara Telkom atau PLN, kita pilih PLN, kemudian masukkan nomor meterannya, yaitu 54. Biasanya kalau kode golongan 2 itu dimulai dengan 541 ya Bapak Ibu. 541108898874, kemudian klik cari. Nah, ini dia nanti muncul otomatis Bapak Ibu ID pelanggannya. Dan nama pelanggannya di sini. Ya, kemudian klik simpan. Baik, ini ceritanya gagal menghubungi servis ya. Tapi kita anggap aja sudah berhasil di input. Yang kemudian kita rekam lagi untuk Telkom. Nah, Telkom ini kan ada dua ya Bapak Ibu. Bisa jadi dia yang telepon dan juga IndiHome. Kalau nomor telepon kantor itu bisa diketikkan di sini nomor telepon Satker Bapak Ibu masing-masing. Nah, kasusnya di sini saya mau rekam yang nomor teleponnya 021 karena ini Jakarta ya Bapak Ibu. 021 3890 1980. Klik cari. Nah, nanti dia akan muncul nomor ID pelanggan dan nama pelanggannya, kemudian klik simpan. Oke, kita anggap ini udah selesai ya, meskipun gagal menghubungi servis. Nah, berikut juga kita rekam juga untuk yang IndiHome, tetap pilih Telkom, kemudian masukkan nomor langganan Bapak Ibu ya, nomor langganan Satker, kemudian klik cari, setelah muncul nanti dia simpan. Nah, semisal Bapak Ibu, misal ya ini, di saat Bapak Ibu melakukan perekaman PLN gitu ya, Bapak Ibu menginput nomor meterannya, kemudian klik cari tapi tidak ada yang muncul, maka Bapak Ibu harus memastikan dulu apakah kode golongan ini masuk kode golongan 2 atau tidak. Nah, kode golongan 2 itu kan khusus untuk yang pemerintah punya ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pengecekan dulu apakah nomor meterannya sudah kode golongan 2 atau belum, Bapak Ibu bisa masuk ke link tree yang tadi sudah Mbak Lucy share di kolom chat, kemudian masuk ke inventarisasi ID untuk pengecekan kode golongan atau KOGOL PLN, dan di situ Bapak Ibu input data meteran satkernya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti besok biasanya H+1 akan muncul penjelasannya dan silahkan diikuti gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita anggap tahap ini sudah selesai dilakukan perekamannya, kemudian kita masuk ke mapping COA SPM. Oh ya Bapak Ibu,
sekali lagi saya tekankan, perekaman di menu ini cukup dilakukan sekali saja di awal implementasi. Tapi semisal ada perubahan, itu bisa dilakukan perubahan di sini ya. Apabila ada juga nomor langganan yang baru, ini bisa dilakukan hapus yang lama dan simpan yang baru. Kemudian kita lanjut ke mapping COA SPM di tab PPP. Ini silahkan dicari ya Bapak Ibu untuk akunnya. Untuk langganan listrik itu kan 522111 ya. Nah, ini sudah ada. Jangan lupa nanti dia dipindahkan dari tab ID yang belum mapping menjadi tab ID PPP yang sudah mapping. Caranya diklik aja. Nah, ini caranya kalau tanda panah 1 ini untuk melakukan pemindahan satu baris. Sedangkan kalau tanda panah yang 2 ini untuk melakukan pemindahan secara keseluruhan baris ya. Contohnya kita pindahin satu baris. Nanti dia akan otomatis dua aja ya sekaligus semuanya. Nah, nanti dia otomatis masuk ke ID yang sudah mapping ini ya Bapak Ibu. Pastikan semuanya sudah masuk ke sini. Nah, untuk yang telepon, akun telepon, nah, ntar dulu ya. Nah, ini ceritanya langganan telepon mereka tadi juga sudah di-mappingkan ya, jadi tidak muncul lagi di sini Bapak Ibu. Karena sudah masuk ke sini. Tadi sudah di-mappingkan semua. Jadi semua nanti dia otomatis masuk ke sini. Nah, setelah mapping COA-nya udah selesai, baru kita masuk ke catat ubah SPP 231 ya Bapak Ibu. Nanti kita pilih yang belanja operasional. Nah, karena memang bulan ini belum muncul tagihannya, jadi memang data di sini kosong ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik tambah dia nggak bisa gitu ya. Karena harus ada data tagihan yang dipilih dulu. Tapi karena belum muncul jadinya kosong ya. Tapi kalau semisal nanti Bapak Ibu rekamnya mulai tanggal 11 gitu ya di SPP-nya untuk perekaman SPP, itu nanti akan muncul dan silahkan dipilih. Kemudian Bapak Ibu, terus PDF-nya muncul nggak yang dikirim sekarang? Mbak Lucy, apakah PDF-nya muncul? Oke. Nah, ini saya akan menampilkan tampilan SPP-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu SPP-nya. Nanti dia muncul tagihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal centang mana yang mau direkam sebagai SPP. Seperti itu. Kemudian nanti bisa dilanjutkan sampai OTP SPM. Dan untuk supplier ya Bapak Ibu, nomor suppliernya di materi, link materi yang sudah kami sampaikan, di sini sudah diinfokan juga nomor rekening PLN ya, ini. Dan untuk Telkom bisa menggunakan nomor yang berikut ini. Seperti itu, untuk nanti diinterkoneksi ke SPAN, seperti itu. Dan untuk monitoring link inventarisasinya tadi, bisa dicek juga ya Bapak Ibu di link ini. Pokoknya semuanya sudah kami sampaikan di materi ya, di link tadi. Sepertinya itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada
yang hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan, saya serahkan kembali ke Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mbak Desi atas pencerahannya terkait PPP ini ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Oke, baik. Sudah ada yang raise hand dari Pak Ali ya. Pak Ali dulu ya. Pak Ali Muzamil dari BPBL, Balai Ya. Perikanan ya Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Oke, baik Mbak Lucy, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, Mbak Desi juga terima kasih. Yang mau saya tanyakan pertama, ini kan di tahapan yang saya tadi ikuti kan pertama rekam ID pelanggannya ya, kedua mapping COA. Terus yang mau saya tanyakan itu supplier-nya perlu direkam nggak, Mbak Desi? Supplier untuk penerima pembayaran ini. Terus yang kedua, Satker kami kan punya 2 ID pelanggan. Tadi disampaikan Mbak Desi kalau kode golongan pelanggan untuk pemerintah itu kan depannya 5 ya, kalau nggak salah 5. Di tempat saya ini Balai Perikanan ID pelanggannya depannya 1. Kita dikategorikan pelanggan industri. Jadi tarifnya itu mengikuti tarif industri, kalau nggak salah begitu. Jadi depannya ini ID pelanggan kami itu depannya angka 1. Itu gimana? Apakah bisa direkam di apa namanya itu tadi perekaman ID di RUH itu, RUH Sakti itu bisa direkam nggak itu kira-kira itu? Terus yang ketiga saya lupa, itu dulu kayaknya, nanti saya kalau ingat saya tanyakan lagi. Itu dulu Mbak Desi, terima kasih Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Ali. Mbak Desi, apakah mau langsung dijawab? Ya, oke, boleh Mbak Lucy. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah perlu merekam suppliernya gitu ya, interkoneksi dengan SPAN? Nah, jawabannya ini tergantung Pak, tergantung apakah Satker sudah pernah melakukan perekamannya di Sakti atau belum. Kan ada juga ya yang Satker itu biasanya pembayarannya via LS gitu ke pihak ketiga ini. Kalau udah pernah rekam, maka tidak perlu lagi ya. Tapi apabila selama ini pembayarannya tidak pernah melakukannya via LS, tapi contohnya UP, nah itu kan berarti sepertinya di modul komitmennya belum pernah dilakukan perekaman suppliernya ya Pak, atas Telkom dan PLN dengan nomor rekening yang tadi sudah kami tampilkan di layar. Jadi memang harus dilakukan interkoneksi Pak, dari aplikasi SPAN ke Sakti. Dan yang perlu diperhatikan, apabila nanti sudah interkoneksi, sudah muncul di RUH supplier, pastikan kode KPPN-nya adalah kode KPPN Batam. Nomornya 137. Kalau belum Batam, Satker silakan ubah sendiri, ubah manual, menjadi KPPN Batam. Setelah menjadi KPPN Batam, lalu lakukan OTP. Seperti itu, Pak. Tapi kalau Satker, semisal nanti dia udah muncul otomatis KPPN Batam, ya nggak perlu di OTP lagi, karena dia sudah terdaftar di KPPN Batam. Seperti itu. Untuk kemudian yang kedua ya, yang kedua terkait kode golongan tadi. Nah, itu yang tadi Bapak sampaikan, apakah itu nomor meteran, Pak? Karena yang mau kita input di sini nanti adalah nomor meterannya, Pak, yang menghasilkan ID pelanggan gitu. Tapi yang diinput nomor meterannya. Ya, nomor meterannya. Oke, industri ya, Pak ya? Iya, industri, kita kategorinya industri. Iya, baik. Kalau untuk yang direkam di aplikasi Sakti ini hanya bisa
untuk yang kode golongan 2 saja Pak, yang khusus pemerintah. Dan sepertinya ya, tapi saya tidak tahu seperti kenapa jadi industri, tapi kan kita pemerintah ya Pak, Ya. seharusnya kan masuk ke golongan pemerintah. Nah, mungkin nanti Bapak bisa klik dulu link tree yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lucy di kolom chat. Kemudian nanti di bagian bawah ada link untuk melakukan pengecekan kode golongannya Pak. Nah, biasanya besok nanti dia akan muncul, ada penjelasannya. Apabila memang atas nomor pelanggan yang Bapak rekam itu bukan merupakan kode golongan 2, nah Satker harus berkoordinasi dengan PLN setempat dan meminta perubahan kode golongan menjadi kode golongan 2 agar selanjutnya dapat direkam pada aplikasi Sakti, Pak. Demikian. Mbak Desi, mohon maaf. Baik. Ini dulu kita dikategorikan golongan kelompok industri itu kan karena Satker kita itu konsumsinya listrik mungkin besar apa ya, salah satunya ini. Tagihan listrik kita itu per bulannya bisa mencapai 170 juta. Kemudian kita itu mungkin dilihat sama PLN ini karena kita kayak produksi ya, kita kan balai perikanan tuh. Itu kita kayak memproduksi suatu produk, itu di dalam hal ini kita ikan itu. Mungkin yang jadi parameternya PLN itu untuk menentukan ini mungkin apa ya. Karena kita tarif listriknya berbeda dengan listrik yang lain gitu. Memang mahal itu ininya. Gitu. Terus saya ingat lagi nih Mbak, pertanyaan satu lagi. Apa namanya tadi? Oh iya Pak. Ah. Saya baru cek ini ya, sebaran jumlah Satker perluasan PPP. Datam 567474 ya? Iya. Oh iya. Oke, kalau gitu nanti untuk Satker yang dikategorikan sebagai industri gitu ya, mungkin nanti bisa kami follow up juga Pak ke pusat, apakah tetap dilakukan pembayarannya seperti biasa gitu kan, karena kalau belum kode golongan 2 belum bisa pakai ini Pak. Iya, Mbak, kedua gini Mbak, kan kami ada rumah dinas juga ya untuk pegawai gitu kan. Itu rumah dinasnya itu pun dikategorikan industri juga. Itu bisa dirubah nggak itu kira-kira Mbak? Jadi tarif kita itu mahal itu untuk besar ya berarti. Iya benar. Jadi kode ID-nya itu kita semua untuk langganan kantor dan rumah dinas pegawai itu kodenya semua sama, depannya 1, jadi industri semua Mbak. Itu bisa nggak itu nanti harus kemana ini ya ininya untuk biar di rumah dinasnya jangan disamakan ke industri tarifnya. Ini soalnya kita pun dapat keluhan dari pegawai kalau tarif listrik kita itu mahal. Gitu. Kalau kantor sih kan ditanggung APBN lah, agak begitu memikirkan kita. Kalau yang di rumah dinasnya itu kategorinya industri juga itu Mbak kita. Wah, agak ini ya. Iya. Memberatkan sekali itu ya. Oke, baik Pak. Tapi saya sih nggak bisa langsung bisa menjawab ya Pak, karena kan kita mesti ngecek dulu ya. Baik kalau gitu jawaban yang kedua dan ketiga dari Pak Ali kami tampung dulu boleh ya Pak? Nanti kami akan follow up. Berarti kalau ini kita tetap pakai mekanisme yang lama dulu ya Mbak, kalau belum bisa itu ya? Boleh nggak? Iya, kalau memang industri Pak, pakai mekanisme yang lama. Terus yang kedua Mbak, kan ada PLN dan Telkom ya? Baik. Yang Telkom itu langganan internet itu kalau IndiHome itu masuk itu juga ya Mbak ya?
Masuk, Mbak. Kalau Telkom itu ya? Telkom itu kan tadi ada 2, yang nomor Ah, telepon sama internet. Nah, oh ya. internet yang bisa dibayarkan melalui PPP yang sekarang ini hanya baru saja IndiHome, Pak, yang lain belum bisa, gitu. Hanya apa, Mbak? Mohon maaf. Yang baru bisa dilakukan pembayaran melalui mekanisme PPP ini pada tahap implementasi hanya IndiHome dulu, yang Oh, lainnya IndiHome belum ya. bisa. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, Terima kasih sama-sama, Mbak Pak. Desi, Mbak Lucy. Baik, terima Sementara kasih, Pak. itu dari kami. Baik. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya dari, BP Batam ya 984423, silakan. Terdengar suara saya? Belum terdengar Mbak Mirza ya, suaranya? Halo, udah kedengeran belum Mbak Lucy? Udah. Oke. Oke. Ya, selamat siang Pak Endarto, Mbak Desi, Mbak Lucy. Siang, Mbak. Ya, Izin Mbak. saya mau bertanya. Di sini udah kebetulan ada juga nih di kolom chat untuk terkait kantor kami di sini kebetulan satkernya kantornya masih bersewa. Nah, itu bagaimana? Kemudian untuk akun kami ini kan cuma 1 ya Mbak Desi ya. Akun kami Baik. ini cuma 58. Nah, itu juga bagaimana? Kemudian tadi coba masukin yang nomor internet, muncul notifikasi kalau satker kami belum masuk dalam satker piloting. Gitu. Baik. Iya. Terus sama satu lagi kalau memang supplier-nya tadi harus di-input ulang sesuai PDF yang Mbak Desi share, itu nomor rekeningnya udah pasti menggunakan data di PDF itu ya untuk Telkom dan untuk PLN? Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau biasanya satker BP Batam yang 948823 ini pakai IndiHome nggak, Mbak? Pakai IndiHome, cuman kan kita ada 5 kantor yang tersebar ya, Mbak. Baik. Jadi sepertinya sih semuanya IndiHome gitu. Nanti saya belum pastikan juga, cuman sepertinya semuanya IndiHome. Tapi kalau untuk listrik, ya memang kita semua kayaknya nggak masuk ke dalam Iya. kelas-kelas itu gitu. Iya, benar Mbak. Heeh. Jadi untuk pembayaran listrik yang bisa dibayarkan lewat PPP ini hanya yang kode akunnya 522111. Dan untuk telepon itu yang pakai akun 522112. Jadi kalau memang saya lihat untuk BP Batam ini tidak masuk ke dalam satker perluasan PPP untuk pembayaran listriknya. Tapi kalau misalnya yang IndiHome tadi kan pakai akun 522112 ya, Mbak, ya? Kalau kami kan akunnya cuma 1 nih Mbak Desi, akun belanja kami. Oh, Cuma yang pakai 58. 58 ya? Iya. Oh, pakai akunnya 58. Iya, benar. Oh iya, berarti mohon maaf Mbak, berarti memang tidak masuk gitu ya, baik Soalnya yang PLN dan Telkom tadi. iya, Soalnya, soalnya kan ada di undangan tuh, jadi kami datang aja dulu kan. oh Tapi iya, pas ternyata ngecek, satker kami tidak masuk satker piloting tadi mm-mm. notifikasinya. Jadi untuk Oh, satker baik. kami pembayarannya masih seperti biasa dulu ya, Mbak, ya? Iya, seperti biasa dulu Oke, ya Mbak. oke, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Baik, Mbak Mirza sudah ini ya, sudah jelas ya? Sudah dulu Mbak Lucy, pakai Oh, biasa dulu belum? kita nih. Oke. Masih dapat. Makasih. Siap. Baik. Selanjutnya, langsung ke pertanyaan berikutnya ya, dari Pak Irfan Nurdiansyah, boleh silakan, Pak. PNBP-nya kurang gimana? Tapi dia mau minta 25.
Silakan Pak Irfan, apakah masih di tempat? Atau kita langsung ke penanya berikutnya dulu ya Mbak Desi ya? Gimana? Mhm. Masih di-mute Mbak, izin Mbak. Mbak Desi, masih di-mute. Oh, kalau ini udah ya? Oke, udah. Ini saya tambahan sedikit untuk Satker yang pembayarannya listriknya ini prabayar. Jadi untuk PPP ini fokus tahapannya untuk yang pasca prabayar ya, Bapak Ibu. Jadi kalau jadi perlu di menggunakan PPP ini. Jadi ini untuk yang pasca bayar aja ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin ini menjawab pertanyaan Pak Eka ya. Nah, untuk Pak Rozi, PSDKP, mungkin bisa masuk dulu Pak ke link Tri kami. Kemudian nanti kan ada link untuk inventarisasi kode golongan atau KOGOL, ya KOGOL PLN-nya nanti di-input dulu Pak, biar nanti bisa cek. Tapi kalau memang golongannya belum golongan 2, masih golongan P1 dan B2, ya mungkin berarti masih belum bisa menggunakan PPP ini Pak. Izin Mbak Desi sudah bisa lanjut ke penanya berikutnya? Oke, boleh. Baik, silakan Pak Erlangga, BKKBN. Pak Erlangga dari BKKBN ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Ini pertanyaannya sih yang tadi di chat ya, yang tentang kalau sewa itu gimana itu, apakah wajib atau sewa. lanjut aja, gitu. Karena gedung Oke. kami kan masih sewa untuk tahap ini. Nah, Baik. untuk saat ini kami itu sedang membangun kantor di Sekupang. Nah, ada nggak semacam surat pernyataan atau apa gitu yang bisa diperbantukan dari Kemenkyu dan Menko PPN untuk menyatakan bahwa kami ini instansi pemerintah. Jadi pada saat kami mau mengajukan untuk pemasangan listrik kantor, jadi nanti tagihannya ya benar untuk instansi pemerintah gitu, nggak dianggap industri lagi seperti yang Bapak dari perikanan itu. Nah, gitu aja Mbak. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf Pak, sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kan menggunakan gedung sewa, Ya, tapi sewa PLN-nya berarti masih menggunakan ini ya, nama gedung itu ya? ya nama Jadi gedung. belum menggunakan nama Satker ya? Bukan nama Satker, masih nama pemilik gedung. Kita biasa bayarnya via CMS saja, Mbak. Oh, via CMS gitu Ya. ya. Oh iya. Karena nama pelanggannya masih Ya, bukan masih nama nama pelanggan PT. Satker ya? Ya, masih nama PT ya. Oh, masih nama PT. Ya. Kalau itu sepertinya belum bisa sih Pak, kecuali kalau Satker bisa ngubah kode golongan. Nah, seperti ini Pak, mungkin nanti Satker bisa koordinasi ke PLN-nya langsung, mungkin bisa dikonsultasikan apakah Satker yang menggunakan listrik di gedung tersebut, gitu ya, di PT tersebut, apakah bisa secara peraturan mereka bisa diubah kode golongannya menjadi 2, yaitu untuk instansi pemerintah. Seperti itu, biar kita tidak menyalahi peraturan di PLN sendiri. Seperti itu. Oke, nanti kita coba diskusikan ke Iya. PLN ya nanti, Mbak. Saya tinggal sampai Desember sih sebenarnya waktu sewanya. Udah mau habis juga. Oh, Desember. Setelah Ya, itu karena kan pindah ya ke kantor ya, Pak? gedung baru, insya Allah Oh iya. Desember nanti selesai pembangunannya. Oke, Pak, Ya. mantap. Ya, mungkin itu aja tadi. Mungkin ada surat pengantar dari apa
Oh, Biar baik. nanti kalau Yang masukkan menyatakan listrik, ya. oh ini ya pemerintah, nanti nggak dikasih industri pula nanti kan Oh, tarifnya gitu. Ya, gitu semacam aja. Terima SPTJM kasih. yang menyatakan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Eka. Pak Erlangga. Oke, baik. Selanjutnya Pak Rozi dari PSDKP Batam ya. Boleh Izin Bu, ya, Assalamualaikum. silakan Bu, Pak. ini saya mau tanyakan tadi terkait golongan P1 dan B2 itu kan nggak bisa didaftarkan, terus sementara nggak bisa didaftarkan kan. Nggak tahu golongan itu entah udah golongan 2 atau apa, saya kurang paham juga ya. Kalau misalnya masih belum bisa didaftarkan, pembayarannya boleh seperti biasa kan, kayak LS atau UP? Iya. Eh, terima kasih Pak Rozi pertanyaannya. Golongan P1 dan B2 ini golongan apa ya Pak kalau boleh tahu? Halo, sepertinya terputus ya. Ya, halo Bu. Iya, halo Pak. Itu jadi P1 itu dia khusus untuk pemerintah golongannya, tapi Rendah. dayanya itu nggak besar gitu. Yang P2 Iya. saya baca itu besar. Mm-mm. Sepertinya kalau P1 dan B2 ini bukan kode golongan deh Pak, tapi kode tarif. Iya, tarif. Golongan 2 itu Kalau gimana menentukannya, Bu? Bapak meterannya nomornya dimulai dengan angka 54 nggak? Angka 15, 15. 15, Bu. 15 ya? Coba di input aja Pak di link yang tadi ada di kolom chat. Kemudian kan ada link inventarisasi kode golongan. Nah itu silakan di input Pak nomor meterannya. Nomor meterannya ya Pak ya. Nomor ID pelanggan, Bukan ID pelanggan. Bukan. nomor meteran ID ya. pelanggan itu yang mau kita dapatkan di Sakti. Tapi untuk perekamannya itu adalah nomor meterannya Pak. Itu di tagihannya nggak bisa kelihatan, Mbak. Gimana ya? Atau saya cek di ini dulu gitu, di meterannya. Di tagihan sudah saya cari mungkin nggak Pak bisa. kelihatan. Kenapa, Mbak? Kalau 51 tadi itu nomor ID nomor ID Pak. 15. 15. Iya, Iya. kayaknya nomor ID deh itu. Atau saya coba kirim ini contoh tagihan dari PLN-nya ke Mbak Desi Baik, boleh untuk Pak. oke, Mbak. Nah, sama ini Mbak, satu lagi Mbak. 12 digit nggak Pak? Dia yang P1 tuh 12 digit. Ya. Yang B2 ya 12 digit sih dua-dua. Iya. Itu yang tadi udah Bapak coba rekam ya? Sudah saya coba rekam kan, saya bandingkan sama Telkom. Telkom bisa, tapi kalau yang PLN nggak bisa. Alasannya? Ya itu tadi tidak terdaftar, nomor meteran tidak terdaftar. Baik, boleh Pak, boleh. Coba dikirim dulu ya Pak ya. Saya kirim ya. Memang kalau di struk pembayaran ini kalau saya lihat nggak ini sih. Cuma ada ID pelanggan. Sama ini Mbak Desi, kalau kita kan ada satwas tuh, ada 10 satwas. Itu mereka bisa nginput juga ya kalau golongan listriknya golongan 2. Tapi mereka Iya, karena kan boleh Pak. boleh ya kok BPP ya. Nggak Oh, mesti. enggak harus tetap dari modul pembayaran Pak. Ya maksudnya mereka kan kadang input sendiri tuh untuk modul pembayaran ya. Kalau mereka ya Iya. modul bendahara ya. Oh iya, Iya. Terus gimana tuh Mbak? Kan mereka tuh ada tagihan sendiri tuh. Pembayaran mereka biasa tuh selama ini pakai UP.
pakai GUP. Baik. Itu apa harus ke bendahara utamanya gitu yang membayar Heeh. untuk semua satker itu, satker di bawah. Kalau itu tergantung apa namanya kesepakatan satker sih Pak. Tapi kalau menurut saya sepanjang DIPA-nya masih sama, gitu kan dananya satker yang ngatur kan Pak. Itu bisa aja sih oleh bendahara pengeluaran, satu bendahara pengeluaran yang bayar. Oh, berarti Kan itu diminta aja tagihannya. iya boleh. Dan nanti kan dia hasil akhirnya adalah SPMLS. Yang penting didaftarkan dulu ya Mbak ya, Iya, benar. mana yang bisa, mana yang enggak gitu ya. Iya. Siap. Itu aja sih Mbak. Baik. Baik, gimana Mbak Lucy, apa kita bisa mulai evaluasi dan kuisis? Karena saya khawatirnya nanti lewat jam istirahat Bapak Ibu nih, mengganggu Bapak Ibu. Atau kita selesaikan 2 lagi aja nih, Mbak Desi. 2 terakhir nih. Baik. Iya. Heeh. Oh, ini dari Bu Sri Puji Lestari nih. Oke, Sewa dari gedung di kawasan Pak Hendra ya. Boleh silakan Pak. Ya baik, izin bertanya Mbak Desi ya. Siapa Hendra? Kalau PLN kayaknya hampir sama semua deh kayak yang lain Mbak. PLN itu di kami juga kodenya 151 awalnya. Baik. Itu meterannya ya Pak ya? Iya. Yang saya tanya itu yang kedua aja yang tadi saya coba rekam yang referensinya itu ID pelanggannya nggak keluar ya Mbak, Telkom. Kalau di ID slide-nya tadi kan ada. nggak keluar. Iya. Telkom? Nomor telepon berarti Pak? Iya, nomor telepon. Iya. Dimulai 0778 nggak Pak? Iya betul, 0778 baru nomor teleponnya. Kalau dicontoh PDF-nya kan ada tuh di pelanggannya, tapi di sini nggak keluar ya. Nggak apa-apa itu ya? Nggak keluar. Iya kosong. Tapi bisa disimpan. Bisa disimpan? Iya, nama pelanggannya ada, cuman ID-nya nggak ada. Wah, itu kasus baru tuh kayaknya Pak. Iya. Bentar. Wait, kalau gitu kami ini ya Pak, inventarisasi dulu ya pertanyaannya. Ya, nama pelanggannya ada, Iya. cuman ID-nya nggak ada. Dan bisa disimpan. Semua ada kecuali ID pelanggan ya? Siap, ya. Bisa disimpan. Ya. Baik, terima kasih Pak Endra pertanyaannya. Baik. Makasih ya Mbak. Ya, baik Pak. Selanjutnya langsung aja Mbak Silvi. Ya, siang Mbak Desi. Iya, siang. Siang Mbak Silvi. Ini apa namanya? Tadi mungkin hampir sama kalau yang PLN tuh ID-nya yang muncul di struk itu kan ID pelanggan ya. Terus ada stem metal, tapi bukan yang itu ya Mbak, yang di input di link itu. Terus yang jadi kan tadi saya coba isi yang inventarisasi ID untuk pengecekan pogol PLN ya Mbak ya. Iya, baik. Tapi itu yang diisi ID pelanggannya karena nggak tahu juga stem meternya kan. Terus itu nanti hasil pengecekannya nanti lihat di itu ya, lihat di dashboard rekam validasi ID PLN itu ya Mbak. Oke. Sama yang untuk Telkom tuh di mana Mbak kita ngeceknya Mbak? Kalau Telkom dia belum bisa dicek Bu. Kalau dan ini sorry, untuk yang link inventarisasi kode golongan tadi itu hanya bisa mengisi dengan nomor meter PLN-nya aja. Jadi kalau yang di input itu nomor ID pelanggan, nggak bakalan menjawab pertanyaan satker sih Bu nanti hasilnya. Masih bingung Mbak, sedangkan Oktober udah harus dimulai kan? Nomor meteran PLN-nya dulu Bu yang dicari, yang perlu dicari.
dicari ya. Iya. Nggak bisa Nah, ya ini pakai ID pelanggan untuk ngeceknya ya. iya nggak bisa pakai nomor ID pelanggan. Terus nomor Mungkin meter ya. mungkin bisa minta tolong dari bagian umum nanti minta dicarikan nomor meterannya, Bu. Ya, berarti nanti harus dicari ke bagiannya karena di struknya Iya. nggak kelihatan. Heeh. Oke lah, Mbak. Nanti sambil komunikasi lagi dengan Mbak Desi ya. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Sri ya. Bagaimana kalau misalnya Satker itu sewa gedung di kawasan Batamindo dan untuk langganan listriknya dikelola langsung oleh Batamindo, apakah wajib juga didaftarkan? Berarti tidak perlu didaftarin, Bu, lewat PPP ini, Bu Sri. Karena memang biasanya tidak dibayarkan oleh Satker seperti itu. Baik, Bu, izin menanggapi yang dari Satker Poli Batam, Bu. baik, Bu. Yang untuk tidak dibayarkan, kebetulan ini kan kita kontraknya listrik sama air itu kita bayarkan Baik, melalui Satker. baik. Itu gimana ya, Bu? Apa kita daftarkan juga apa enggak? Kontrak. Oh, kontrak ya, Bu? Iya kan kita ada sewa, kontrak sewa menyewa antara pihak Batamindo. Nah, di dalam kontrak itu air dan utilitiesnya itu dibayarkan sesuai dengan ukuran meterannya gitu. Baik. Iya. Nah, itu apakah kita daftarkan juga atau tidak, Bu, gitu? Oh iya, jadi tidak perlu didaftarin, Bu. Tidak perlu didaftarin lagi. Kalau memang sudah ada perjanjian, sudah ada kontrak terkait pembayaran listrik dan airnya, sudah di dalam situ, jadi nggak perlu didaftarin lagi, Bu, kalau begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke sesi kuis ya Mbak Desi ya. Tapi sebelumnya, yang link yang saya share di kolom chat, di situ ada link evaluasi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengisi evaluasi terlebih dahulu. Iya betul, link survei. Di sini ya Bapak Ibu, di Linktree CSO KPPN 137. Oke, saya kirim lagi Bapak Ibu, karena nanti pemenang kuisnya akan kami cek lagi sudah mengisi evaluasi atau survei apa belum. Bisa diisi dulu surveinya ya Bapak Ibu. Baik, apabila sudah diisi evaluasinya, kita akan mulai kuisnya ya. Silakan Mbak Desi.
Boleh langsung diakses link kuisnya di kolom chat ya Bapak Ibu. Masih di mute Mbak Desi. Oh, nanti 2 orang yang meraih nilai tertinggi diberikan oleh Mbak Lucy ya, 2 voucher GoPay masing-masing Rp50.000. Jadi silakan disiapkan ya Bapak Ibu ininya, persiapan terbaiknya. Satu menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu karena waktu sudah jam 12. Silakan di input kodenya 930328. 328. Ya. Oke, ini udah 9 partisipan ya. Ya, yuk. Baik, sudah 15 partisipan, sepertinya kita mulai saja ya Mbak Lucy ya. Oke, 16-19. Kita tunggu Oke. bentar lagi lah Mbak. 10 detik lagi ya Bapak Ibu. Oh, ada yang hujan ini ya. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai.
Baik, sepertinya kita end-kan ya. Oke, Hitung mundur Mbak Desi 10 detik. belum ya. Sudah? Oke, sepertinya semuanya sudah selesai mengisi ya Bapak Ibu. Langsung saja kita end-kan. Juara 1, 2, dan 3. Baik, selamat kepada juara yang telah memenangkan kuisis ini. Karena di sini ada 3 orang ya di panggung kemenangan, jadinya 3 orang tadi akan kami berikan hadiah ya. Selamat kepada 93328 ini dengan siapa ya? Mungkin boleh ini dulu disebutkan namanya nanti biar nggak salah orang. Dan RRI Batam dan juga Pak Andi. Ya, Bapak Ibu. Nggak ada yang ngaku nih Mbak Desi. Apa saya Nggak ada klaim ngaku aja ya? ini? Gimana dong? Oke, nanti bagi pemenang bisa WA ya. Oh, Pak Eka, oke, 930-328. Kalau yang ini, satu lagi, RI Batam. Baik, pokoknya nanti di WA aja ya, ke Mbak Lucy ya, Bapak Ibu. Baik, demikian. Oh, oke, dengan Mbak Wilda. Baik, Mbak Lucy saya serahkan. Mbak Lucy lagi. Baik, untuk 3 pemenang hari ini, boleh nanti setelah acara ini WA ke saya ya, untuk kita kirim hadiahnya. Selamat. Baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah acara sosialisasi platform pembayaran pemerintah pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata-kata dari saya maupun panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.